Ya, memang ibu ini sangat keras berbicara di publik melalui media sosial yang dia punya, TikTok maupun juga di YouTube ya, luar biasa, dan nggak pernah takut. Salah satu pernyataan-pernyataan yang keras yang dia buat adalah terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi dan juga Ketua KPU RI Hasyim Asyari. Nah, kita lihat dulu video ini, nanti kita akan komentari. Ketika saya membahas soal Prabowo, ketika saya membahas soal yang namanya mengenai MK salah satu Hartoyo kesandung kasus gratifikasi Oke, 2014 lalu, oke. banyak orang tidak menginginkan saya yang ada di TikTok, bro. Hmm, Nah, saya tidak akan pernah gentar ya. oke. Saya tidak akan pernah gentar dengan mereka berbagai cara ingin menghapus konten-konten kita. Oke, jadi Mati akun tidak masalah, yang penting otak kita berjalan. oh, Bagaimana caranya agar akun kita TikToknya di take down, selalu guys. mengungkap tabir-tabir kepalsuan. Ya, Nah, bro, terakhir saya membahas tentang membalas komenan seseorang tentang katanya negara ini semeraut sampah bertaburan di mana-mana oke. dari kalangan atas maupun ke bawah katanya. Hmm, Kemudian saya jawab, betul ya, katanya sampah-sampah yang namanya mantan-mantan koruptor dijadikan hakim. oke. Kemudian ya pelanggar-pelanggar HAM berat dijadikan capres. Oke. Itu ya Maksudnya kan. Prabowo ya. Nah itu bro, mereka udah mulai geram ternyata dengan konten saya itu karena banyak komentar seseorang. Nah, bagi teman-teman yang kemarin saya bilang, kalau saya bikin akun baru, lihat di YouTube, pasti saya upload di YouTube Oh, ya, oke. supaya Anda bisa menyimak kembali konten-konten kita berikutnya. Ya, Ya, pinter semua juga. konten-konten itu ada di YouTube. Ya, sayang mereka tidak bisa apa-apa di sana. Jadi ada duplikasi Jadi, videonya di YouTube juga ada. ya tentang kita membahas masalah kata Bapak Jokowi, negara ini negara hukum. Iya, betul. Ya, negara ini negara hukum. Tapi MK-nya pelanggar hukum. Oke. Kemudian cawapres anak kandungnya pelanggar konstitusi. Oke. Kemudian capresnya pelanggar hukum HAM berat. Dulu Bapak Jokowi berkata, saya tidak punya beban karena saya tidak ada masa lalu pelanggar HAM berat. Oke. Itu kata Bapak Jokowi. Sekarang dia bergabung jadi penjilat. Ya. Oke. Jadi waktu itu Jokowi sedang sindir Prabowo ya. Dia tidak punya beban karena dia tidak punya masa lalu mengenai persoalan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Itu kalau nggak salah pas debat Pilpres ya di periode kedua ya. Debat Pilpres melawan Prabowo Subianto. Oke, kita lanjut dulu teman-teman ya. Jadi salam waras, bro. Hmm. Ya, mudah-mudahan teman mendapatkan akun saya kembali. Ayo kita ramaikan kembali agar mereka tambah geram. Jangan pernah kasih kendor sedikit pun mereka. Ya. Oke, sebentar saya mau mengarahkan kita. Kalau masuk TikTok, teman-teman bisa ketik langsung Widya Dagelan Politik, nanti ketemu dengan akun ibu ini. Silakan di-follow ya, biar makin rame di sana, sehingga juga semakin banyak orang yang mendapatkan informasi-informasi mengenai politik ya. Dan biasanya gini, kalau makin banyak pengikut itu TikTok kita atau akun kita, video yang kita tampilkan di sana akan direkomendasikan oleh TikTok atau pihak TikTok sendiri. Jadi makanya orang tuh cari pengikut gara-gara itu supaya direkomendasikan oleh TikTok. Jadi kalau cuma satu dua teman yang
yang ada ya kurang laris itu videonya ditonton oleh orang. Oke, masuk di sana dengan akun Widya Dagelan Politik. Dulu beliau ini punya akun kalau nggak salah Widya Pengamat Politik ya. Itu yang di take down gara-gara dia bicara tentang MK yang bermasalah, KPU yang bermasalah, Prabowo yang juga pernah terlibat eh, pelanggar HAM berat dan orang nggak suka dengan pernyataan itu akhirnya di-report kali atau seperti apa, kita juga nggak tahu kok bisa di take down ya. Gimana caranya? Apakah ada permainan elit-elit juga sampai masuk intervensi akun-akun TikTok seperti itu bisa di apa ya intervensi oleh pegawai eh, Kementerian Kominfo ya. Kita nggak tahu. Tapi yang penting adalah akunnya itu di take down gara-gara dia bicara tentang politik ya. Baik, kita lanjut. Ya, apalagi bahas-bahas masalah koruptor. Hmm. Hey, nanti malam minggu saya akan live di yang namanya YouTube juga ya. Oke, malam ini berarti ya? Semoga ramai, bersiap-siap teman. Nanti kita bahas Siap. sebanyak-banyaknya di malam minggu Ya, ya. oke. Tunggu aja ya. Nyai ada waktu panjang sekali. Hmm, Ya, malam minggu sampai ya. berikutnya. Kalau di Oke. YouTube nama akunnya Jadi itu Dagelan tak pernah Politik ya? kita merasa lelah Hmm, meskipun berbagai cara mereka mau basmi akun kita. oke. Kenapa ya? Karena Kominfo-nya Kominfo. masih berpihak kepada Jokowi, Oke. berpihak kepada Prabowo. Ya, kalau nggak Ya, salah itu Menteri Kominfo-nya Kominfonya masih dari itu Nas. Menteri Kominfo itu Budi Ari ya. Budi Ari adalah Projo, Ketua Projo. Nah, Ketua Projo yang memenangkan Joko Widodo di periode pertama dan periode kedua. Kalau nggak salah dua periode dia ada untuk memenangkan Joko Widodo. Dan sekarang dia membela Prabowo Subianto. Projonya dia ikut mengarahkan dukungannya kepada Prabowo Subianto dan ini yang disebut sebagai Kominfo itu ya, Kementerian Informatika ya. Nah, apakah ada campur tangan Kominfo untuk menghapus akun TikTok atau video-video kita? Saya juga nggak tahu prosedurnya seperti apa, tapi seharusnya jangan sampai seperti itulah. Orang kalau memberikan sebuah kritikan itu kan berarti masyarakat kita sudah mulai peduli dengan dunia perpolitikan kita. Masyarakat kita sudah mulai ikut membangun bangsa dan negara kita. Negara kita adalah negara demokrasi yang seharusnya bebas untuk berekspresi, menyampaikan gagasan, menyampaikan apa yang dirasa kurang baik, kurang bagus, dikritik melalui media sosial, ya itu sah-sah saja dan itu harusnya membangun bangsa dan negara kita. Kita kalau ditutup mulutnya, ya tidak boleh bicara, tidak boleh punya akun, tidak boleh berbicara di media sosial tentang kritikan, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kita, ya kita mau jadi apa sebagai bangsa dan negara kita. Ya, jadi semangat terus Ibu Widya, tetap memberitakan sesuatu hal yang positif untuk kemajuan bangsa kita. Dan kalau itu benar, tentu orang nggak suka terhadap Ibu ini, ya. Dan salah benarnya juga tidak perlu marah-marah lah. Itu juga kalau salah ya nggak usah dipersoalkan, ya kan begitu ya. Dan kalau benar, ya itu menjadi perhatian kita bersama. Ya, kita nggak tahu karena ibu ini memang banyak sekali informasi yang kita dapatkan tentang apa-apa yang pernah terjadi di setiap tokoh-tokoh politik seperti Ketua Mahkamah Konstitusi. Ya, dia sampaikan bahwa pernah namanya disebut-sebut dalam kasus gratifikasi BLBI. Kemudian juga siapa Hasyim Asyari terlibat dengan pernah dilaporkan di kasus pelecehan seksual atau asusila maksud saya. Kemudian macam-macam semua dibeberkan, disampaikan secara gamblang dan membuat orang nggak suka itu dia, ya kan? Kalau kalau sudah terlalu cinta gitu ya, mengkultuskan dan terlalu mempercayai elit-elit politik ini, ya akhirnya membabi buta, orang nggak suka dan itulah
yang mungkin terjadi dengan ibu ini, sampai diancam-ancam juga dilaporkan ke polisi, akunnya dihapus dan macam-macam. Jadi teman-teman, kita bersyukur kalau ada orang-orang seperti Ibu Widya Dagelan Politik ini, supaya ini menjadi warna-warni yang menciptakan sebuah keindahan bagi bangsa dan negara kita, sehingga membuat bangsa ini mengalami kemajuan ya. Jangan sampai hanya kebijakan-kebijakan itu tanpa ada orang yang mengkritisi, tanpa ada orang yang mempertimbangkan ya keputusan-keputusan yang dibuat. Itu penting ada namanya oposisi ya. Kalau partai politik tidak kuat jadi oposisi ya kita masyarakat biasa lah yang jadi oposisi ya. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di konten kami selanjutnya.